Selamat datang di channel Palmyra Story. Edisi kali ini, Palmyra Story akan mengulas kisah tentang Liga Hanseatic, kongsi dagang, saudagar Jerman. Liga Hanseatic yang juga disebut Hansa, adalah organisasi yang didirikan oleh para pedagang Jerman, di kota-kota yang berada di wilayah Jerman Utara hingga Laut Baltik, untuk melindungi kepentingan perdagangan mereka, yang mampu mendominasi perdagangan di Eropa Utara, dari abad ke-13 hingga ke-15. Perdagangan di wilayah Jerman Utara hingga Laut Baltik, berkembang pesat pada akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13. Lübeck menjadi kota pelabuhan yang ramai, setelah ditaklukkan oleh Henry the Lion, penguasa wilayah Saksoni Bavaria, pada tahun 1158, dan menjadi basis utama bagi pedagang Jerman, yang ingin menuju ke wilayah Skandinavia di utara, dan perairan Laut Baltik di Eropa Timur. Liga Hanseatic menjadikan kota Visby, di Pulau Gotland, Swedia, sebagai pusat bongkar muat untuk perdagangan di Laut Baltik, dan mendirikan pusat perdagangan di kota Novgorod, sebagai pintu masuk untuk pasar Rusia. Dari Visby, para pedagang Jerman mendirikan jaringan perdagangan di kota-kota penting di pantai timur Baltik, seperti kota Riga di Latvia, kota Reval, yang sekarang menjadi kota Tallinn di Estonia, dan kota Danzig, yang sekarang menjadi kota Gdansk di Polandia. Dengan demikian, pada awal abad ke-13, pedagang Jerman hampir memonopoli perdagangan di wilayah Laut Baltik. Sementara itu, pedagang dari kota Cologne dan kota-kota lain di Rhineland, wilayah Sungai Rhin, telah memperoleh hak dagang di wilayah Flanders, Belgia, dan di wilayah Inggris. Awal mula pembentukan Liga Hanseatic terjadi pada paruh kedua abad ke-13. Para pedagang Jerman membentuk asosiasi pedagang, untuk bekerja sama mengamankan jalur perdagangan, dari serangan perampok dan bajak laut. Kerjasama ini menjadi lebih luas, sehingga perlu diatur dalam sebuah peraturan yang mengikat. Pada tahun 1265, semua kota di Jerman Utara telah menyepakati undang-undang umum, untuk pertahanan para pedagang dan barang-barang mereka, yang dirumuskan dalam hukum Lübeck. Ketentuan dalam hukum Lübeck mengatur otonomi pemerintahan kota dalam tingkat tertentu yang menyangkut otoritas pejabat legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang sepenuhnya dipilih secara musyawarah oleh Dewan Kota, dengan tidak meniadakan peran pejabat penguasa, baik itu petinggi gereja maupun pejabat kerajaan. Liga Hanseatic menggunakan kapal Kogok sebagai pilihan utama untuk angkutan laut, melintasi jalur perdagangan di Laut Utara dan Laut Baltik. Kapal Kogok adalah kapal barang besar, dengan satu tiang dan layar persegi. Desain kapal Kogok memungkinkan kapal untuk melaju di perairan pesisir yang dangkal, dan mampu mengangkut muatan barang dalam jumlah yang besar, hingga lebih dari 90 ton, dan membutuhkan sedikit awak kapal untuk mengoperasikannya. Liga Hanseatic memiliki milisi bersenjata dan tentara bayaran, untuk menjaga pertahanan kota, dan mengawal konvoi kapal, serta karavan dari ancaman bajak laut, dan perampok. Perdagangan utama Liga Hanseatic terdiri dari kayu, bulu dan kulit binatang, serta berbagai hasil pertanian dari Rusia dan Polandia, dikirim ke wilayah Flanders, Belgia dan Inggris, dan sebaliknya, mengirim tekstil, bahan pangan berupa keju dan susu, serta barang-barang manufaktur lainnya ke wilayah timur. Hasil tambang seperti tembaga dan biji besi, serta ikan haring dan salmon dari wilayah Swedia, diperdagangkan ke wilayah Jerman, lalu menuju ke arah pegunungan Alpen di selatan. Kebijakan Liga Hanseatic dalam melindungi wilayahnya, sering menimbulkan konflik dengan pedagang asing. Liga Hanseatic biasanya memberikan hadiah dan bantuan keuangan kepada para pemimpin politik,
untuk melindungi kepentingan mereka. Pada tahun 1360-an, Liga Hanseatic terlibat dalam konfrontasi militer ketika menghadapi ancaman dari Denmark di bawah pimpinan Raja Valdemar keempat, yang mencoba menguasai Laut Baltik bagian barat. Kota-kota anggota Liga Hanseatic menyiapkan milisi bersenjata dan tentara bayaran untuk berperang melawan Denmark, dan berhasil menang secara meyakinkan pada tahun 1368. Liga Hanseatic dan Denmark bersepakat untuk berdamai dalam perdamaian Stralsund pada tahun 1370, yang memaksa Denmark untuk mengakui supremasi Liga Hanseatic di Laut Baltik. Dominasi Liga Hanseatic menurun karena tidak memiliki kekuatan terpusat di bidang ekonomi maupun militer untuk merespon dinamika dan ancaman yang berada di wilayah perbatasannya, seperti 1. Terbentuknya persemakmuran Lituania dan Polandia pada tahun 1386, yang menjadi kekuatan baru di Eropa Timur. 2. Unifikasi Denmark, Swedia, dan Norwegia tahun 1397. 3. Penutupan basis perdagangan Liga Hanseatic di Novgorod oleh Ivan ketiga dari Moskow pada tahun 1494. 4. Kebangkitan Swedia di bawah kepemimpinan Raja Gustav Adolphus II, sehingga menjadi kekuatan militer dan ekonomi utama di wilayah Laut Baltik. Liga Hanseatic hancur perlahan ketika perekonomian Belanda tumbuh secara signifikan, sehingga pada abad ke-15, mampu mengalahkan pedagang Jerman di wilayah Laut Utara secara keseluruhan, dan terbentuknya jaringan maritim baru antara Eropa dan dunia baru benua Amerika, yang menyebabkan pengalihan basis perdagangan secara bertahap ke kota-kota pelabuhan Atlantik, yang didominasi Spanyol dan Portugis. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Have nice day and take care.